FEB UI. Jadi open house ini terselenggara dalam rangka untuk sosialisasi program studi MLKK FEB UI dan juga mungkin di sini ada beberapa alumni, jadi juga sebagai ajang alumni ya. Jadi kalau di sini Bapak, Ibu, Kakak hadirin semua berencana ingin memutuskan melanjutkan S2 dalam waktu dekat dan juga memiliki interest dalam bidang ekonomi, demografi, kependudukan, dan ketenagakerjaan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan informasi yang berguna terutama terkait dengan kurikulum yang ada di dalam MEKK FEB UI. Dan untuk para alumni yang hadir, selamat datang. Terima kasih ya kehadirannya. Semoga menjadi ajang reuni dan mungkin kiranya nanti dapat pula sharing pengalaman yang menyenangkan atau mungkin yang tidak menyenangkan juga boleh selama perkuliahan di MEKK. Jadi perkenalkan saya Ratna Indrayanti, tutor di MEKK FEB UI dan juga peneliti di Lembaga Demografi FEB UI. Pada hari ini hanya sebagai awal ya untuk menyapa teman-teman semua. Nah, agenda acara hari ini akan dimulai dengan perkenalan video kurikulum MEKK FEB UI yang akan diputar oleh Mbak Indri. Eh, Kami persilakan Mbak Indri untuk menyampaikan video kurikulum MEKK. Makasih. Program Studi Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia merupakan program studi terkemuka yang menjadi wadah untuk mempelajari dinamika penduduk, khususnya tenaga kerja, serta perilaku demografi dan ekonomi individu dan rumah tangga, baik di tingkat daerah, nasional maupun global. Situasi pasar kerja saat ini mengalami suatu perubahan yang sangat luar biasa. Yang pertama, adanya disrupsi teknologi yang kemudian mengubah tatanan sosial sekaligus struktur ekonomi. Apalagi dalam 2 tahun terakhir terdapat pandemi COVID semakin mengakselerasi dinamika pasar kerja tersebut. Seiring dengan dinamika pasar tenaga kerja yang semakin cepat, maka perlu pula dipelajari isu-isu strategis seperti fleksibilitas pekerjaan dan inklusivitas serta kesetaraan tenaga kerja. Program studi MEKK FEB UI memiliki kompetensi dan kepakaran dalam menganalisis isu-isu strategis tersebut. Mengapa ekonomi kependudukan ketenagakerjaan? Pertama, bicara kependudukan itu membantu saya besar sekali dalam memahami masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. Kedua, teori ekonomi itu membantu kita untuk memahami masalah yang berkaitan dengan pilih-memilih, dari memilih ekspor atau investasi, memilih membeli rumah atau membeli saham, juga memilih kapan menikah, kapan punya anak, berapa banyak punya anak, kapan memilih kita mau hidup sehat atau makanan yang kurang baik, kita memilih antara mau bermigrasi atau tempat tinggal di sama, memilih antara bagaimana menua dengan sehat. Dengan demikian, ekonomi kependudukan itu membantu kita untuk memahami masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi dengan lebih baik. Setiap individu melakukan keputusan. Bagaimana individu tersebut melakukan keputusan dapat dipelajari dengan menggunakan ilmu kependudukan, ketenagakerjaan, dan teori ekonomi tadi. Salah satu contoh dari pengambilan keputusan adalah menikah tidak, menikah dengan siapa, jumlah jam kerja yang diinginkan, bekerja atau tidak, dan lain-lainnya. Yang sekarang ini ada isu, ada jargon yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu menjelaskan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Keunggulan MEKK, Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah teknik demografi. Loh, apa itu teknik demografi? Teknik demografi itu andalan
dari ilmu demografi yang menciptakan ukuran-ukuran measurement untuk mengukur kelahiran, untuk mengukur kematian, untuk mengukur perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, mobilitas itu pokok dari demografi. Dalam mata kuliah ini kita belajar mengenai konsep-konsep dalam ilmu demografi, lalu kemudian kita belajar juga bagaimana menggunakannya secara tepat. Jadi manfaat dari mengikuti mata kuliah ini adalah kita tahu apa konsep-konsep demografi tersebut, maknanya dan menggunakannya. Apa itu transisi demografi? Itu adalah kondisi di mana fertilitas atau kelahiran dan kematian atau mortalitas itu tinggi. Nah, transisinya bergeser dari fertilitas dan mortalitas yang tinggi ke fertilitas dan mortalitas yang rendah. Tetapi itu tidak terjadi berbarengan. Jadi yang pertama kali terjadi biasanya mortalitasnya atau kematiannya turun duluan sehingga pertumbuhan penduduknya itu tinggi. Nah, ketika pertumbuhan penduduk itu tinggi, pelan-pelan nanti akan mengubah struktur usia penduduk. Bisnis demografi adalah melihat aspek-aspek demografi untuk keputusan bisnis. Jadi keputusan bisnis ya terutama untuk profit making, bisa juga untuk kesejahteraan sosial, itu kita lihat tujuan-tujuannya dan kita lihat dasar-dasar demografinya. Riset-riset yang ada di MKK itu sifatnya riset yang interdisiplin. Di bidang kependudukan misalnya kadang-kadang kita mempelajari tentang perilaku menyusui, kesehatan anak, kesehatan ibu. Lalu di dalam ilmu ekonomi itu ada teori yang mengenai permintaan kesehatan misalnya. Nah, aspek-aspek lain dari mempelajari permintaan kesehatan ini bisa kita dapat dari ilmu-ilmu di bidang lain. Iya, terima kasih Mbak Indri. Jadi tadi kita sudah mendengarkan bagaimana visi misi isu-isu apa yang kita pelajari di MEKK FEB UI dan juga sedikit spill ya berapa apa eh, perkuliahan gitu materinya. Nah, mungkin sebelum memulai paparan dari Kaprodi Ibu Diah Setia Naluri, kita bisa berfoto bersama untuk agenda ini. Apakah berkenan untuk menyalakan kameranya masing-masing? Ya, kami tunggu sampai 1 menit untuk menyalakan kamera. Oke, baik. Kita mulai ya. Mbak Indri boleh bisa bantu uh, print. Oke. Baik, kita siap-siap untuk berfoto bersama. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, kita foto lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Baik, untuk agenda berikutnya nanti akan ada paparan perkenalan, terutama perkenalan kurikulum di MEKK FEB UI yang terbaru oleh Kaprodi MEKK FEB UI, Ibu Diah Setia Naluri. Kami persilakan Mbak Ruri untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para hadirin sekalian. Saya juga ingin menyapa kepada alumni. Senang sekali melihat wajah-wajah alumni. Tadi ada Mbak Mardiana, ada Mbak Tuti Sahara.
Terima kasih sudah berkenan hadir. Baik, jadi mungkin perkenalan sedikit dulu ya dari kami. Kita open house-nya modenya santai aja ya, seperti gaya kita kuliah di MEKK itu sersan ya, serius tapi santai. Mungkin nanti mahasiswa bisa memberikan testimoni ini bener nggak sih gitu ya, kita nyantai gitu. Mungkin saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama panjang saya Dia Hadistion Naluri, tapi saya biasa dipanggil Ruri sehari-hari. Saya kebetulan percaya menjadi kepala program studi MEKK untuk tahun ini. Mohon maaf nih ada iklan lewat juga nih di sebelah saya. Saya di sini hadir bersama tim kami. Ada yang pertama Mbak Ratna. Mbak Ratna ini adalah wajah yang sangat akrab di antara murid alumni kami. Beliau adalah sebenarnya sudah menjadi dosen di MEKK FEB UI. Dan kemudian ada Mbak Elda Luciana Pandede. Beliau adalah juga seperti advisor ya di MEKK dan juga advisor buat tim MEKK dan juga advisor mahasiswa. Kemudian ada Mbak Nia, ini juga wajah yang sangat akrab MEKK. Ini beliau adalah bos saya di bagian keuangan dan juga administrasi. Dan juga ada Indri. Indri sedang Indri namanya Indri MEKK di dalam Zoom ini. Beliau adalah juga bos saya. Beliau berada di tim pendidikan dan juga administrasi di MEKK. Baik, mungkin untuk paparan silakan Indri mungkin bisa dibantu share PowerPoint-nya. Jadi kami terima kasih atas kehadirannya ya. Untuk open house ini kami memaparkan mungkin secara cepat saja apa ya. Baik, suaraku terdengar ya? Iya, tadi Sudah, sempat tadi sempat hilang. hilang. Iya, baik. Next slide kali ya. Nah, ini visi misi kami yang tadi juga di dalam video sudah kami jelaskan. Mungkin teman-teman yang hadir di sini sudah pernah mendengar MEKK atau nama lamanya adalah S2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Kami mungkin satu-satunya program studi yang blending antara demografi dan demografi dan ekonomi di antara berbagai universitas di Indonesia. Dan misi kami dengan kekhasan kami blending antara demografi dan ekonomi, kami ingin memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian yang terkait gitu ya. Dan tentunya menghasilkan lulusan yang punya daya saing secara global. Next slide. Kenapa kuliah di MEKK? Tadi salah satu dosen kami, Prof. Aris Ananta, sudah kurang lebih menggambarkan ya. Jadi kalau menghadapi isu-isu sosial itu, kita butuh kacamata analisis yang sesuai. Nah, ilmu demografi dan ilmu ekonomi, terutama kependudukan, itu mempelajari atau memberikan kerangka pikir untuk membantu kita menganalisis gitu ya, dinamika yang terjadi di penduduk, dinamika ketenagakerjaan, tidak hanya di level makro, mungkin kita ngomongin unemployment, pengangguran,
Kemarin juga rame tentang Gen Z dan NEET, tapi juga kita di sini menganalisis bagaimana si individu-individu dan rumah tangga itu berperilaku. Kenapa seseorang itu memutuskan atau mungkin kenapa dia harus menganggur ya, terpaksa menganggur. Kenapa dia memutuskan untuk bekerja di usaha kecil? Kenapa seorang perempuan berhenti bekerja? Kenapa rumah tangga uh, terpaksa jatuh di bawah garis kemiskinan? Ya, dan bagaimana perilaku-perilaku lain yang terkait demografi, kapan seseorang punya anak, ya. Ini kan kita sedang ngadepin isu-isu seperti child free, gitu ya. Uh, Anak muda dibilang nggak mau menikah, ya. Nah, kami di sini memberikan kerangka pikir untuk membantu menganalisis proses rasional gitu ya, seseorang atau rumah tangga memutuskan ya berbagai event-event ini kan kayak event penting dalam kehidupan. Jadi, nah mata kuliah kami ini dirancang memberikan kerangka pemahaman ilmu dari sebenarnya interdisiplin ya, berbagai bidang keilmuan kami perkenalkan juga, tidak hanya ekonomi, tapi juga kami berikan perspektif dari sosiologi, antropologi, dan juga berbagai kebijakan kami juga bahas di sini. Ada satu mata kuliah yang sangat-sangat fokus pada kebijakan, terutama ketenaga kerjaan, namanya studi ketenaga kerjaan. Jadi tetap sangat luas mungkin ya coveragenya, tetapi fokus sekali pada memahami isu-isu sosial terkait dengan kependudukan dan kerjaan. Lanjut slide-nya. Yang dipelajari ini Bu Elda nih yang sangat fasih merangkum ya. Jadi kami belajar dari bukan dari lahir ya, malah dari seseorang dikonsepsi ya, baru dipikirin gitu kita sudah belajar tentang apakah sepasang suami istri gitu ya, kapan menginginkan anak, lahir anaknya 1000 hari pertama kehidupan, bagaimana kesehatannya, bagaimana asupan nutrisinya, sampai dia kemudian masuk sekolah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akses pendidikan si anak tersebut, lulus sekolah, bagaimana dia kemudian menghadapi pilihan antara bekerja atau tidak, menikah, ya, melanjutkan sekolah, kemudian berkeluarga. Kalau berkeluarga kemudian kapan menikah, ya, ini pertanyaan wajib kalau kita pulang mudik ya, kalau lagi lebaran. Kemudian kapan punya anak, ya, kalau udah punya anak pertama ditanya lagi kapan punya anak kedua. Nah, ini kami kurang lebih pelajari ya. Jadi rasionalitasnya apa, cost and benefit-nya kami pelajari di dalam MEKK. Kemudian bekerja di mana, bagaimana upahnya, faktor-faktor makro apa saja yang mempengaruhi seseorang bisa mengakses pekerjaan yang layak, kemudian bagaimana sistem jaminan sosialnya, apa saja yang menghalangi mereka untuk mengakses sistem jaminan yang layak, dan kemudian masuk ke hari tua ya, pensiun. Kita sekarang sedang menghadapi aging population, bahasan tentang aging population ini sangat kental kami pelajari di dalam MEKK, dalam satu mata kuliah namanya ekonomi kependudukan, dan kemudian juga membahas tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang diperlukan ya oleh manusia atau penduduk sepanjang siklus hidup mereka ini. Ini yang kurang lebih core yang kami pelajari di MEKK. Next slide. Baik, nah ini udah mulai detail mata kuliahnya. Tadi Prof. Sri Murtiningsih atau Bu Tuning sudah menjelaskan bahwa kekhasan kami, walaupun di Fakultas Ekonomi, tetapi kami punya lembaga namanya Lembaga Demografi,
Dan karena kami attach sekali dengan lembaga demografi, kami terus memaintain gitu ya satu keahlian kami namanya teknik demografi. Di sini ada Prof. Omas Samosir yang menjadi dosen dan juga ahlinya. Teknik analisis demografi ini menjadi kekhasan kami. Mungkin kami boleh dibilang sedikit ya program studi magister yang mengajarkan estimasi metode-metode yang menghitung indikator-indikator demografi dari sebenarnya berbagai sumber data. Memang sih core-nya adalah data sensus penduduk. Di sini teman-teman BPS banyak yang hadir di sini, mungkin nanti bisa sharing ya data-data yang sangat penting untuk melihat indikator demografi, bagaimana menghitung kelahiran, bagaimana menghitung kematian ya. Tidak semudah itu memang Ferguson ya. Jadi menghitung estimasi kematian itu karena banyak orang-orang keluarga-keluarga yang tidak mau melaporkan anggota keluarganya yang telah meninggal, nggak dapat akte kematian. Jadi ternyata sulit sebenarnya untuk menghitung angka kematian. Di dalam teknik analisis demografi 1 dan 2 ini kita perkenalkan teknik-teknik sebenarnya teknik-teknik dasarnya ya, dan juga pengembangannya, dan juga tadi mobilitas penduduk. Orang pindah itu susah banget dihitungnya ya, Bu Elda ahli migrasi di sini. Dan kita memerlukan satu metode analisis atau teknik ngitung gitu ya. Yang ini dan teknik menghitung itu kami perkenalkan di dalam teknik analisis demografi 1 dan 2. Terus kami ada juga mata kuliah fertilitas, mortalitas, mobilitas sekarang ya. Kalau dulu mungkin teman-teman alumni kenalnya fertilitas, mortalitas, KB. Tapi kami sekarang fokus ke 3 komponen demografi ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru kenalan sama demografi, 3 komponen demografi itu yang menentukan besarnya atau pertumbuhan penduduk itu ada kelahiran, kematian, dan orang pindah. Nah, di mata kuliah ini kita tuh coba membedah gitu ya, teori-teori, konsep-konsep yang bisa ngasih makna gitu ke angka-angka yang kita hitung di teknik analisis demografi. Jadi kita nggak sekedar kuantitatif menghitung saja, tapi kita memberikan makna dan juga mengenali isu-isu apa sih yang sebenarnya menentukan tren dari kelahiran. Kita omongin nih kenapa kira-kira kerangka pikir apa nih? Kenapa orang bisa childless? Kenapa orang kemudian memilih untuk misalnya berpindah gitu ya, berpindah ke kota atau berpindah ke negara lain, itu kita bahas di dalam mata kuliah ini. Selain itu kita juga memberikan mata kuliah yang dasarnya adalah ekonomi. Ekonomi SDM dan analisis ketenaga kerjaan ini adalah ekonomi ketenaga kerjaan. Jadi kami fokus menggunakan teori ekonomi. Mungkin teman-teman yang dari S1-nya dari ilmu ekonomi, supply demand gitu ya, permintaan penawaran itu kami diaplikasikan di dalam mata kuliah ini untuk belajar melihat seberapa besar sih orang mau mengalokasikan waktunya untuk kerja gitu ya. Dari orang yang kalau saya ngajar suka bilang bahwa kapan sih orang yang mager gitu ya, mager gabut gitu ya, mau kemudian beranjak dari kursinya untuk mengalokasikan paling nggak 1 jam deh gitu ya waktunya untuk kerja gitu. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Kemudian kita ngomongin juga tentang berbagai kebijakan nih yang mempengaruhi supply secara makro ya, seperti kebijakan pajak, subsidi, upah minimum, bagaimana efeknya ke pengangguran, bagaimana efeknya ke tenaga kerja informal. Mungkin teman-teman di sini paham bahwa tenaga kerja informal kita ya share-nya semakin bukan semakin ya, tetapi cukup besar gitu ya, terutama perempuan. Nah, itu kita bahas nih di dalam ekonomi SDM dan analisis tenaga kerjaan. Kemudian ada mata kuliah baru nih, teman-teman
kami rancang untuk mengikuti ya perkembangan isu dan debat saat ini. Yang pertama kebijakan kependudukan dan kerjaan. Kami sadar mungkin mata kuliah kami teoritis, hitungan, gitu ya. Dan kami ingin lebih banyak gitu ya mendiskusikan kebijakan-kebijakan impact ya, dampak dari perubahan atau transisi demografi, kebijakannya apa yang perlu dilakukan untuk mitigasi dampak negatifnya, dan juga efek dari kebijakan yang ada, dampaknya mungkin ke perubahan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Jadi dari berbagai disiplin ilmu. Nah, kita bahas nih kebijakan-kebijakan tidak hanya tentang KB, tapi juga mungkin isu-isu terkini ya. Sekarang mungkin ada isu social security yang lagi mencuat tentang tapera gitu ya. Kami bahas sedikit-sedikit gitu ya, dan interaksinya dengan kependudukan dan kerjaan. Yang berikutnya mata kuliah yang new yang berikutnya adalah analisis data kependudukan dan kerjaan. Nah, ini mata kuliah praktis ya, praktis praktek untuk memberikan kemampuan teknis analisis data. Kami sadar bahwa murid-murid kami sangat fasih gitu ya menggunakan analisis data kuantitatif gitu. Nah, kami coba memberikan secara terstruktur nanti di mata kuliah ini 2 SKS aja, memperkenalkan dengan praktek software statistik ya, data-data bagaimana menganalisis data-data sekunder yang ada untuk menghasilkan ya, menganalisis atau mungkin membuat riset. Nah, ini tidak hanya analisis data sekunder yang mungkin data survei yang banyak dikeluarkan oleh BPS, tapi kita juga menghitung indikator-indikator demografi dari sini, dari data-data yang ada. Dan berikutnya juga kami ada nanti 2 sesi untuk perkenalan analisis big data untuk isu-isu kependudukan dan kerjaan. Salah satu yang pernah didiskusikan adalah misalnya sentimen tentang childlessness gitu ya, nggak mau punya anak sama sekali. Ini sangat banyak didiskusikan di ranah sosial media, dan yang pernah kami diskusikan adalah mencoba melihat seberapa besar sih ya mereka ini yang pro dan kontra dengan isu-isu seperti childlessness. Ekonomi demografi sebenarnya ini mata kuliah stok lama, nama baru. Ini namanya dulu ekonomi kependudukan. Dan ini sangat kaya ya pembahasannya, dari mulai tadi Pak Turo Wongkaren, dosen kami, menjelaskan transisi demografi dari negara-negara pasti akan mengalami dari proses kelahiran tinggi, kematian tinggi, terus turun ya. Seperti teman-teman mungkin lihat ada Jepang fenomenanya ya, sekarang angka fertilitasnya sangat rendah, tapi Korea juga ya yang senang nonton drakor mungkin memperhatikan angka kelahiran Korea itu sangat rendah gitu ya. Nah, Korea, Jepang itu mengalami proses transisi demografi yang kita pelajari nih di sini, dan kebijakan-kebijakan apa aja gitu ya yang kurang lebih mendorong atau memitigasi dampak tersebut. Kita juga membicarakan perubahan struktur umur, efeknya ke ekonomi, ke tabungan, ke investasi, ya karena struktur penduduk yang menua ya harusnya diikuti juga dengan saving ya. Orang tuh mau nabung lebih banyak supaya nanti di hari tuanya nggak terlalu susah. Jadi kami punya moto jangan tua sebelum kaya ya, jangan kebalik ya gitu. Nah, kemudian kami jadi ada pendekatan teori mikro dan makro di sini. Di sini juga diperkenalkan teori-teori dasar, teori-teori berbagai teori sih, nggak cuma dasarnya, tentang bagaimana keputusan menikah, keputusan memiliki anak, melihat juga
interaksi antara penduduk dan lingkungan, ya, kita sekarang menghadapi isu climate change yang cukup intens. Kami bahas di salah satu sesi kami, dan juga tentang kebijakan terkait kependudukan, nggak cuman tentang kebijakan di negara-negara berkembang, tapi juga negara maju yang menghadapi aging population, fertilitas yang sangat kemudian sangat drop. Ini kami bahas di sini tools-nya ya, kayak pajak, subsidi itu gimana membantu banyak negara, bukan membantu ya, digunakan oleh banyak negara untuk sebagai alat ya, untuk kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaannya. Next slide. Nah, di sini mungkin saya fokus ke mata kuliah baru. Yang pertama ada ekonomi gender atau gender economics, dan kedua penduduk tenaga kerja di era ekonomi digital. Di gender economics ini kita spesifik nanti membahas isu-isu ketidaksetaraan gender, terutama dalam lingkup sosial, dalam lingkup ekonomi, terutama seperti kesenjangan upah. Jadi kita memperkenalkan ya tools analisis bagaimana menganalisis menangkap fenomena kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian masuk lebih dalam gitu ya. Apa sih yang menghambat akses perempuan ke kesempatan-kesempatan ekonomi, dan juga intersectionality maksudnya adalah kaitannya dengan hal-hal lain. Jadi kalau perempuan berada di wilayah yang remote, perempuan yang berasal dari kelompok minoritas dengan disabilitas, itu bagaimana mereka menghadapi ya mungkin kesenjangan-kesenjangan akses ekonomi yang akan jauh lebih terbatas dibandingkan mereka yang nggak ada interseksionalitasnya. Jadi kita coba bedah di sini, dan penduduk yang berikutnya yang di era ekonomi digital ini sebuah respon kami untuk coba membahas di era revolusi digital yang sekarang semuanya online begini ya, ada AI, bagaimana kita melihat dampaknya terhadap penduduk ya, dinamika penduduk, kekuatan tenaga kerja gitu ya. Dan kita coba lihat konsep-konsep praktis yang ada di untuk menganalisis efek AI, efek digitalisasi. Mata kuliah yang mungkin teman-teman udah pernah lihat, bisnis demografi, tadi Pak Paksi juga sudah menjelaskan. Ini menggunakan pendekatan teori behavioral economics gitu ya, consumer behavior. Prinsipnya sih sebenarnya sederhana ya. Jadi kita profiling gitu ya, profiling karakteristik demografi kelompok-kelompok tertentu yang sedang dibutuhkan oleh bisnis gitu. Tentunya biasanya bisnis berusaha mengcapture gimana sih kondisi demografis ya, karakteristik demografis sebuah negara, apakah cocok untuk target market mereka, atau mereka ingin aiming ke target market tertentu, dan disinilah bisnis demografi masuk ya dengan memberikan analisis untuk demografi untuk keputusan bisnis. Nah, mungkin yang ekonomi generasi nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut kalau teman-teman ingin mendalami. Tapi di sini ini mata kuliah yang mencoba melihat ya perubahan konsumsi, labor income ya, perubahan-perubahan yang lintas generasi yang kemudian mempengaruhi life cycle atau siklus hidup ya, keuntungan ya, quote unquote keuntungan ekonomi sepanjang siklus hidup dari atau selama sebuah negara itu mengalami perubahan struktur umur penduduk. Nah, di sini diperkenalkan sebuah alat namanya National Transfer Account yang digunakan untuk menimbang begitu ya
Kalau semua penduduk ini kita lihat mana yang konsumsi, yang cuman konsumsi, cuman numpang makan doang istilahnya ya, sama yang ikut berkontribusi ke ekonomi, jadi kerja dan menghasilkan income, seberapa besar sih sebenarnya kalau kita selisihkan gitu ya, ini ada defisit nggak sih atau ada surplus gitu? Kapan ada surplusnya? Di kelompok-kelompok usia mana grup ya penduduk itu ngasih surplus ekonomi alias income-nya itu lebih besar daripada konsumsinya gitu ya. Dan di kelompok-kelompok mana yang konsumsinya lebih besar daripada income-nya gitu. Nah, kemudian ini jadi dasar gitu ya untuk menghitung dividen atau bonus demografi. Seberapa besar sih gitu ya dividen demografi. Nah, di ekonomi generasi ini salah satu kekasan kami juga yang benar-benar mengkombinasikan antara teori ekonomi, cara ngitung ekonomi gitu ya, pendekatan ekonomi dan perubahan demografi. Next slide. Baik, jadi mungkin ini ada karena peraturan dikti yang baru nih ya. Jadi saat ini SKS ya. Kalau dulu saya lupa berapa ya? 42 kalau nggak salah ya. Sekarang beban studi itu 54 SKS. Tetapi memang sekarang menurut saya lebih fair ya. Jadi tesis kalau dulu dihargai hanya 4 SKS, tapi proses tesis saat ini tuh dihargai kalau nggak salah 16 SKS ya gitu. Jadi karena kan berat ya, mungkin teman-teman alumni nih ya bisa sharing ngerjain tesis tuh, aduh beban pikiran gitu ya, nggak makan, ya makan sih ya makan, malah atau makan banyak gitu ya. Nah ini karena bebannya cukup berat, sekarang tesis prosesnya itu 16 SKS. Dan berapa lama bisa ditempuh? Kurikulum ini dirancang untuk bisa selesai 3 semester. Tetapi tetap bisa juga masa studinya adalah maksimal 8 semester. Jadi ini sebenarnya cukup fleksibel ya. Tapi bagi mereka yang ingin menyelesaikan cepat gitu, 3 semester itu sangat mungkin ditempuh gitu ya, diselesaikan. Next slide. Struktur mata kuliah mungkin saya cepat saja bahwa di semester 1 kita ada yang dasar-dasar dulu nih kita perkenalkan, teori ekonomi mikro, makro, teknik analisis demografi yang dasar ya. Kemudian metode penelitian, kuantitatif dan kualitatif, dan juga kita perkenalkan isu-isu kebijakan di mata kuliah kebijakan. Semester 2 ada teori ekonomi sumber daya manusia dan tenaga kerjaan, fertilitas, mortalitas, mobilitas, dan kita sudah masuk ke proposal dan seminar untuk persiapan tesis, ada ekonomi demografi, analisis data kependudukan, dan mahasiswa sebenarnya yang nilainya cukup atau cukup pede sih sebenarnya ya, boleh mengambil mata kuliah pilihan. Nanti kita bahas mata kuliah pilihannya apa aja di semester 3, next slide. Mata kuliah pilihan semester 3 dan semester 4 ini seminar, ini tesis, rangkaian tesis, ada seminar proposal, seminar hasil sidang, dan diseminasi penelitian. Oh ya, untuk mulai 2024, mahasiswa S2 itu tidak ada lagi kewajiban untuk menulis di jurnal untuk syarat kelulusan, tetapi syaratnya diubah menjadi harus melakukan diseminasi hasil penelitian tesisnya. Diseminasinya boleh macam-macam, presentasi di satu forum, ya forumnya tidak terbatas pada konferensi internasional saja, tapi juga boleh dalam berbagai forum, atau menulis artikel, menulis working paper, jadi lebih fleksibel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lanjut. Nah, ini promosi, beneran promosi. Jadi kami sangat sering melakukan webinar, seminar-seminar terbuka dan mengundang pakar-pakar internasional. Kami juga berkat
network seperti dengan Prof. Aris tuh kami nanti September ya kalau nggak salah akan ada lagi webinar dengan pakar demografi Asia itu untuk melihat isu-isu kependudukan. Jadi yang tengah ini webinar kami yang terakhir mengundang pakar dari NUS, Singapura, dan juga Bangladesh. Dan masih banyak lagi yang kami lakukan. Next slide. Dengan pemerintah, ya ini juga cukup sering. Pemerintah dan praktisi gitu ya. Kuliah umum dengan Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, dengan Pak Kepala BKKBN, dengan BPJS Kesehatan, ya. Tapi kami juga nggak terbatas pada pemerintah, tapi juga ke praktisi. Jadi mata kuliah bisnis demografi ini dulu sering banget jalan-jalan ya ke rumah perubahan, rumahnya Pak Renald Kasali, dan juga kami belajar dari praktisi nggak cuma dalam negeri tapi juga luar negeri. Salah satunya meskipun dia akademisi, si Prof. Yung Tae-cho ini dari Korea ya, beliau itu praktisi bisnis demografi. Jadi beliau ini banyak banget dapat penelitian-penelitian dari perusahaan otomotif Korea untuk mengcapture di mana sih pasar atau kondisi demografinya Indonesia. Dia kemarin ke Jakarta, terus kemudian ke Surabaya. Jadi dia bekerja sama dengan Hyundai Motors untuk melihat pasar Indonesia itu seperti apa. Next slide. Pelayanan ini kami motonya adalah ya kita service oriented banget ya. Murid kami memang nggak banyak sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang sangat apa namanya personalized gitu. Mbak Ratna ini adalah salah satu tutor yang mengenal individu satu sama lain. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah kami melakukan klinik tesis dan pelatihan analisis data untuk membantu nih rekan-rekan apa namanya memudahkan ya, jadi membantu proses penulisan tesis. Memang sih tesis kami masih banyak yang menggunakan pendekatan kuantitatif nih, jadi membutuhkan apa teknik ya, teknik analisis data kuantitatif. Nah, tentunya jadi ini mungkin teman-teman dari background non kuantitatif, mereka yang dari sastra atau dari hukum, sosial humaniora yang mungkin nggak bersentuhan langsung dengan kuantitatif, nggak perlu takut gitu. Karena kami memberikan quote unquote gitu ya pelatihan yang sifatnya membantu kebutuhan masing-masing gitu ya. Masing-masing kan mungkin punya preferensi data yang berbeda. Next slide. Nah, judul tesisnya ini tadi saya juga sampaikan bahwa kalau lihat judul-judulnya memang ini apa namanya banyak menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Cukup banyak yang menarik seperti salah satunya yang dilakukan oleh rekan atau alumni kami namanya Vidya Nurina Paramita itu melihat pengaruh intensitas cahaya malam ya terhadap fertilitas ya. Ini kan orang kalau listriknya biarpet atau sering gelap mungkin fertilitasnya naik gitu ya. Nah, Vidya ini coba menggunakan berbagai data termasuk data satelit nih untuk testing bener nggak sih gitu intensitas cahaya itu ngaruh karena kan bukan cuma sekedar ada listrik atau enggak di desa ya, tapi kalau ada sambungan listrik di desa tapi biarpet gitu ya, mungkin itu tidak menguntungkan, masih belum banyak menguntungkan perekonomian si desa tersebut gitu. Jadi mungkin mempengaruhi fertilitasnya juga. Nah, tapi kami juga membuka mulai beberapa tahun terakhir itu kami juga bukan membuka ya, tapi banyak murid kami yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat fenomena kependudukan dan ketenagakerjaan.
Salah satunya murid saya kebetulan namanya Sahna. Uh, Dia itu menggunakan pendekatan kualitatif, melihat kenapa sih gitu ya perempuan itu nggak banyak yang lanjut ke sekolah yang lebih tinggi, ke S2, ke S3, atau juga bahkan S1 gitu ya. Kenapa masih banyak perempuan yang tidak melanjutkan sekolahnya dan mungkin memilih untuk menikah gitu ya daripada melanjutkan sekolah. Pendekatan kualitatif juga dilakukan ya di studi-studi beberapa mahasiswa kami. Salah satunya kemarin baru aja seminar hasil melihat di rumah tangga itu bagaimana sih pembagian kerja antara suami dan istri. Kan mungkin lagi rame nih ya di Twitter tentang apa laki-laki yang nggak mau gitu ya nyari istri yang maunya masak gitu ya, nyuci gitu. Tapi sebenarnya yang menguntungkan bagi ekonomi itu adalah pasangan atau rumah tangga yang saling berbagi urusan domestik, dan ternyata hasil dari studi mahasiswa kami itu menunjukkan, oh kalau di rumah tangga yang mau berbagi tugas domestik, kesenjangan upahnya itu lebih kecil gitu ya. Jadi bisa membantu menurunkan kesenjangan upah antar gender. Nah, ini yang kami temukan. Salah satu pendekatan ya, kualitatif dan kuantitatif juga yang kami lakukan di MEKK. Lanjut. Dosen, ya ini mungkin wajah-wajah yang pernah Anda lihat atau mungkin baru kenal juga, tapi yang senior mungkin seperti Prof. Aris Ananta, Prof. Omas, Pak Padang, itu adalah dosen-dosen kami dan ahli di bidang kependudukan dan tenaga kerjaan. Lanjut. Ini alumni kami mungkin ada di sini, atau Mbak Tuti, tadi aku lihat ada Mbak Tuti. Kemudian juga mungkin sempat ketemu juga di instansinya masing-masing. Mungkin kalau yang dari BPS ketemu Pak Acul, kalau dari BRIN ada Mas Ari, dan mungkin kalau yang dari dosen IPB ada Mbak Dina juga, di BKKBN ada Mbak Tuti. Alumni kami banyak sekali di berbagai instansi ya, Kementerian Tenaga Kerja banyak, kemudian di BKKBN, BPS jelas banyak, Kementerian Kesehatan juga ada beberapa. Jadi di sifat mata kuliah atau kurikulum kami yang juga interdisiplin itu membuat alumni-alumni kita cukup fleksibel gitu ya di berbagai sektor, untuk berkontribusi di berbagai sektor. Next slide. Ini informasinya nanti bisa dibagi ya Mbak Indri ke teman-teman di sini. Untuk pendaftaran sekarang sedang dibuka sampai dengan tanggal 13 Juni. Ya, silakan kalau mungkin ditulis dulu pertanyaannya, dan pengumumannya nanti 22 Juli. Biaya operasionalnya 18,5 juta per semester. Silakan lanjut Mbak Indri, kita selesaikan aja. Baik, mungkin sebelum testimoni saya mau dari Mas Zaki. Waduh, ini pertanyaannya udah kayak di kuliah aja nih Mas. Daftar dulu aja kayaknya ya. Bagaimana cara memastikan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif? Apa itu triangulasi? Dahsyat nih. Mungkin aku jawab japri ya. Nanti aku japri. Mas, ada M. Karim. Silakan M. Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bu. Saya ingin bertanya mengenai jurusan saya yang tidak sesuai atau tidak linear dengan S2 Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dari program studi MEKK sendiri menerima dari jurusan yang tidak linear dengan MEKK? Pertanyaan kedua, ini kasus dari saya, Bu. Kan saya mengkaitkan dengan mata kuliah teknik menganalisis.
penduduk yang meninggal. Nah, jadi di kakak saya sendiri itu ada nenek saya. Nah, nenek saya sudah meninggal, tetapi itu waktu pas pemilu masih terdata bahwasanya masih bisa mengikuti pemilu, sedangkan nenek saya sudah meninggal gitu, Bu. Nah, jadi saya sendiri orang tua saya sudah mengupdate kakaknya, dan orang tua saya dan kakak nenek saya sendiri itu udah nggak ada gitu. Tapi datanya itu masih aktif gitu, Bu. Nah, jadi kayak misalkan orang yang di daerah tertinggal yang tidak mengupdate kakaknya sendiri itu bagaimana ya, Bu, untuk lulusan dari MKK ataupun dari mata kuliah teknik analisis itu sendiri untuk mengetahui bahwasanya berapa jumlah eh, orang yang meninggal maupun yang tamat sekolah gitu, Bu. Udah itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang paling gampang dulu aku jawab linearitas. Kami menerima semua lulusan bidang, semua bidang ya. Di angkatan sekarang ada dari lulusan Institut Seni kalau nggak salah, dari Fakultas Hukum. Ini yang kami tadi sampaikan, nggak perlu khawatir karena kami ada matrikulasi. Matrikulasinya itu dari teori ekonomi dasar. Jadi kan mungkin kalau dari sosial humaniora non ekonomi nggak pernah lihat teori ekonomi, dan juga statistik kami perkenalkan juga statistik-statistik yang aplikatif dipakai nantinya di mata di kuliah kita. Nah, untuk yang meninggal tadi Mas, itu kita bahas sih di teknik demografi. Memang kita yang estimasi adalah makronya gitu ya, nilai makronya. Tapi ini masuk ke ranah kebijakan gitu ya. Kami sering membahas tentang bagaimana sih gitu ya mengatasi perbedaan data, ya, perbedaan data antara misalnya data administrasi kependudukan dan juga data sensus, bagaimana membandingkan. Jadi mungkin secara teknisnya kita bisa bahas nanti di sesi-sesi lain, atau kalau mau datang ngedengerin kuliah kami juga silahkan aja. Gitu ya, Ibu, Askar. mohon Uh-uh. maaf sebelumnya, saya ini, Bu, mahasiswa ilmu kelautan Universitas Syahkuala. Saya di UI sedang mengikuti kampus mereka, Bu, PMM. Oh, baik ya. Ya, Ya, jadi saya semester 6 baru, Bu. oke. Ya, silakan aja kalau nanti cek aja jadwal kuliah kita. Kami sangat open kalau misalnya ada yang mau dengerin kuliah kami gitu ya, sit in gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, untuk mata kuliah pilihan cuma boleh pilih 2. Ini nanti mau dibantu Mbak Indri, Mbak Ratna. Em, Kami memang mungkin yang wajib boleh, sorry, wajib itu 2 ya, tapi kami membolehkan juga mahasiswa untuk sit in gitu di mata kuliah yang lain. Seringnya sih gitu. Mungkin Mbak Elda, Mbak Ratna mau membantu. Nanti ya yang validitas reliabilitas mungkin aku kasih ke Bu Elda yang susah-susah. Em, dari Mbak Isnani, background S1 pendidikan ekonomi, diharuskan mengambil mata kuliah matrikulasi. Enggak, jadi matrikulasi kami ini hanya, sorry kalau nggak salah 2 sampai 3 minggu ya, sebelum em, perkuliahan dimulai. Nanti biasanya kita umumkan kalau sudah ada penerimaan, kita umumkan jadwal matrikulasinya. Jadi ini seperti dikompres gitu ya, model moduler gitu untuk matrikulasinya. Apakah wajib? Ya kalau misalnya dari pendidikan ekonomi sudah cukup. Nanti kita ada kayak pretestnya gitu ya Mbak Ratna ya, untuk melihat apakah perlu ya melakukan matrikulasi. Perbedaan MEKK dengan Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP dalam melihat kesejahteraan umat manusia. Kami menggunakan kacamata ilmu demografi dan ilmu ekonomi, Mbak. Mungkin kalau ilmu kesejahteraan sosial menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologi, gitu ya. Kalau kami melihat
Jadi pilihannya dulu nih, pilihan rasional secara ekonomi atau tidak. Kemudian apakah pilihan-pilihan secara ekonomi rasional secara ekonomi itu kemudian kita lihat dan juga misalnya kebijakan-kebijakan terkait ekonomi gitu ya. Nah, kemudian mungkin itu ya yang mendasar dan kita banyak ngomongin tentang kependudukannya, jadi fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Tapi mungkin visi atau tujuan kesejahteraan umat manusia sama sih ya antara MEKK dan Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fast track, magister, doktor. Dalam 4 tahun kami karena terapan jadi tidak ada fast track, magister dan doktor. Untuk double degree tadi sudah dibantu, kita sedang merintis ya. Jadi karena kami cukup spesifik, ada demografi, ada ekonomi kependudukan, ada tenaga kerjaan, sebenarnya kami ada beberapa opsi, tapi saat ini masih dirintis kerjasamanya untuk kita mau spesialisasi di bidang apa dulu nih untuk kerjasamanya. Silahkan mungkin Bu Elda, Mbak Ratna, ada tambahan? Atau mungkin masih ada pertanyaan lagi? Mau menambahkan sedikit saja, Bu Ruri. Halo semuanya. Tadi Bu Ruri sudah memperkenalkan, nama saya Elda Wicana Pardede, asistennya Bu Ruri. Gini, soal kesejahteraan, saya ingin menambahkan sedikit soal kesejahteraan umat manusia. Kita pisau analisisnya yang penekanannya banyak di ekonomi, tapi kalau kita bicara tentang bagaimana mengukur kesejahteraan, di MEKK sendiri ada misalnya topik penelitian yang meneliti tentang kebahagiaan misalnya atau well-being. Jadi tidak terbatas kepada katakan ukuran yang sifatnya moneter gitu. Jadi kalau itu kita anggap juga sebagai ukuran kesejahteraan walaupun analisisnya sifatnya ekonomi. Mudah-mudahan jelas ya. Dan memang fokusnya lebih banyak ke kependudukannya ya, ke demografinya. Tapi soal kesejahteraan rasanya sama saja ya ujungnya kesejahteraan manusia itu kita lihat baik dalam sifat moneter atau tidak. Jadi jangan tertipu dengan kata ekonominya bahwa segala macam kesejahteraan itu kita batasi hanya yang namanya uang gitu ya. Kemudian, wah ini ada pertanyaan soal studi kualitatif. Tadi dilempar ke saya ya, Bu. Ini udah kayak pertanyaan di kuliah aja ya, Bu Ruri. Udah. Apa namanya? Validitas realitas dalam penelitian kualitatif. Kebetulan kami berdua ini bukan orang kualitatif ya, walaupun kita punya dosen yang backgroundnya kualitatif. Dan di mata kuliah metode penelitian ada berapa sesi ya Bu Ruri ya? Yang kualitatif saya lupa. Metode kualitatif berapa sesi diberikan? Karena 3 SKS jadi 7 sesi ya. Ya, ada 7 sesi mata kuliah kualitatif. Jadi kalau misalnya memang Pak Zaki nih ya, Mas Zaki tertarik ya di metode penelitian akan diajarkan dan soal triangulasi dan rasanya itu untuk memastikan bahwa setelah berulang kali kita mengumpulkan data kualitatif lalu hasilnya itu kurang lebih sama atau mirip, ya itu udah dianggap let's say selesai gitu ya. Tidak perlu menambahkan responden baru misalnya. Itu yang saya pahami ya dari cuma short course dalam kualitatif ya, dan itu memang penting karena untuk menjaga bahwa apa yang kita teliti itu benar gitu. Tapi lagi-lagi kalau tertarik ikuti metode penelitian di MEKK. Itu sih Bu Ruri. Jadi diuji aja nih ya, udah kayak ujian. Iya. Nggak apa-apa. Ini kan kita yang diuji karena kita yang open house ya Bu Ruri. Terus jadi intinya adalah apa namanya, salah satu yang ingin saya tekankan, MEKK itu tidak apa ya, tidak
melihat bahwa kalau kita belajar dengan pisau analisis ekonomi, bahwa ilmu lain itu dianggap tidak penting, kayak gitu ya. Jadi linearitas itu bukan isu utama, bahkan kita berpikir kalau ada orang dari ilmu lain itu bisa memperkaya kita ya, Bu Ruri ya. Itu apa cara pandang orang-orang dari ilmu non ekonomi bisa memperkaya cara pandang analisis kita gitu, karena kita bisa mengakomodasi dari ilmu-ilmu lain. Dan salah satu kekayaan MEKK sih menurut saya, kalau boleh agak-agak apa ya, bragging ya Bu Ruri ya, dibandingkan yang lain, adalah memang kita terbuka dengan pemikiran yang interdisiplin gitu ya. Tidak kaku hanya pokoknya kita ekonomi saja, bukan begitu. Jadi banyak hal yang bisa diperluas. Misalnya kalau ada yang tertarik mempelajari tentang kesehatan, kita bisa uh, ambil misalnya transisi epidemiologi dari kesehatan masyarakat, dan itu tidak masalah gitu. Jadi banyak hal yang bisa uh, karena topiknya di MEKK tuh luas banget gitu ya, dari A sampai Z, dan kita bisa dapat ilmu macam-macam, dan mahasiswa selalu kita dorong untuk cari interestnya masing-masing sehingga bisa mempertajam analisis mereka gitu dengan ekonomi dan yang lain-lainnya gitu. Itu sih Bu Ruri, saya pikir ya, keuntungan ya kalau kita masuk ke MEKK. Iya, betul. Terima kasih Mbak Elda. Ini Mbak Ayu nanya lagi nih. Proposal seminar di semester 2 itu untuk tesis. Bedanya semester 4. Oke. Kalau mata kuliah proposal seminar itu tujuannya memang untuk mempersiapkan proposal tesis. Di situ kita mempelajari proses penyusunan proposal. Jadi logika-logika untuk menentukan latar belakang penelitian itu seperti apa. Kemudian latar belakang yang udah spesifik ke topik yang diminati ya. Beda dengan metode penelitian yang kita belajar tentang alat atau metodenya, metode survei, metode sampling, metode mewawancara itu ada di metode penelitian. Di proposal seminar kita fokus pada membantu ya, memberikan knowledge tentang bagaimana mencari latar belakang penelitian, justifikasi penelitian itu penting atau enggak, meramu pertanyaan penelitian, membuat literatur review atau tinjauan pustaka yang bisa mendukung, memberikan justifikasi pada topik penelitian, terus menyusun metode yang sesuai, itu ada di mata kuliah itu. Jadi outcome atau outputnya adalah proposal tesis. Nanti di semester 4 atau semester 3 Anda sebenarnya udah bisa ambil, itu ada milestone atau tahapan tesis. Yang pertama seminar proposal, itu sebenarnya namanya seminar ya. Seminar kita menyampaikan ide atau proposal dari tesis. Bisa berasal dari proposal seminar atau ya biasanya sih sudah mengalami perbaikan ya kan, ketemu dosen pembimbing dulu, diskusi dulu, ada perbaikan, kemudian diseminarkan. Kemudian kalau sudah analisis data, udah ada hasil analisis datanya, diseminarkan di seminar hasil dan kemudian sidang. Jadi itu bedanya antara semester 2 dan semester 4. Mbak Tuti, terima kasih sudah hadir ya. Aku juga bangga sama Mbak Tuti. Lulusan kami semua bangga dengan Mbak Tuti, lulusan kami. Kemudian ada pertanyaan Arindi Rizky. Oh, sudah dijawab juga ya. Bergabung dengan MEKK belum ada banyak juga mahasiswa kami saat ini yang fresh graduate ya. Jadi memang tidak terbatas pada yang sudah bekerja gitu ya. Malah mungkin kalau yang fresh graduate namanya juga masih fresh ya. Jadi lebih fresh ikut kuliahnya gitu. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya, boleh dong alumni memberikan testimoni. Mbak Mardiana, apa kabar Mbak Mardiana? Baik, Bu Heri.
Ya, kita ketemu di lift Iya, gedung PS terus aku tapi Bu Heni itu nggak kenal ya sama saya ya. pakai masker soalnya. Gimana Mbak Madiana pengalaman kuliah di MEKK mungkin bisa diceritakan. Nah, boleh Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Huri atas kesempatannya. Jadi saya di sini mau sharing sedikit nih pengalaman selama kuliah di MEKK. Suara saya kedengaran nggak Bu? Halo? Kedengeran tapi memang agak putus-putus ya. Oh ya, clear. Ya. Ya, ada Bu Elda ya. Ya, yang saya hormati Bu Huri, Bu Elda, Mbak Ratna, ya dosen-dosen saya yang luar biasa. Ada Mbak Nia juga, dulu ada Pak Henho juga ya di bagian administrasi. Nah, salam kenal juga kepada teman-teman yang lain. Perkenalkan, saya Mardiana. Saya alumni MEKK tahun 2012 ya. Jadi saya tuh masuk MEKK tahun 2012. Lulusnya itu di tahun 2014. Nah, dulu waktu saya kuliah, saya itu satu kelas tuh sama teman-teman dari BKKBN, dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi teman-teman barunya banyak ya. Kebetulan saya sendiri kan dari BPS. Nah, jadi kalau pengalaman saya waktu kuliah di MEKK, saya tuh terus terang belajar banyak ilmu baru. Karena sejak saya kuliah di STIS ya, sejak saya D4, saya tuh jurusan saya tuh ekonomi. Bahkan ketika saya kerja di BPS juga saya tuh memang lebih banyak gitu ya menganalisis hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Nah, tetapi sejak saya kuliah di MEKK itu saya tuh kayak apa ya, dapat pengetahuan baru gitu. Jadi kayak bagaimana sih mengcombine atau menghubungkan ilmu ekonomi itu dengan kependudukan. Jadi yang saya ingat banget, jadi waktu saya belajar mata kuliah tenaga kerjaan, nah di mana di situ kan sebenarnya ekonomi ya, tetapi di situ dipelajari gitu kayak bagaimana sih peran wanita ketika memasuki dunia kerja. Jadi saya tuh kayak tersadar, oh iya ya ternyata ada siklusnya seorang wanita itu ketika memasuki usia kerja. Jadi mungkin setelah lulus kuliah, tingkat partisipasi angkatan kerja seorang wanita itu kan akan meningkat ya. Nah, tetapi siklusnya itu mungkin nanti akan mengalami penurunan ketika wanita tersebut menikah, apalagi kalau dia memiliki anak ya. Jadi ketika memasuki usia pernikahan, melahirkan, punya anak kecil, maka tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada usia tersebut itu akan mengalami penurunan. Nah, nanti partisipasi wanita akan meningkat lagi ketika anaknya tuh udah mulai besar. Nah, jadi ilmu-ilmu yang dipelajari di MEKK itu kayak mudah dibayangkan karena saya sendiri sebagai wanita itu mengalaminya. Jadi gampang gitu kita untuk memahami apa yang dipelajari di MEKK karena memang apa yang dipelajari itu terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi emang beda banget kalau misalnya kita itu kayak ngambil ilmu ekonomi murni, jadi beda gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk mata kuliah di MEKK itu gampang dipahami karena memang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau terkait dengan gimana sih ini ya hubungan gitu, hubungan dengan dosen, hubungan dengan teman-teman di MEKK. Jadi kalau bisa saya sharing nih pengalaman pribadi saya. Jadi kalau di MEKK itu kekeluargaannya erat banget. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa sama dosen itu tuh kayak teman gitu. Jadi dosennya itu enak bisa gitu diajak diskusi. Jadi kayak tidak sekiller yang dibayangkan kan kalau kita kan selama ini membayangkan dosen-dosen ekonomi ya kan ya dosen-dosen UI itu adalah dosen-dosen yang killer dan suka apa namanya inilah ya sulit gitu untuk diajak komunikasi. Nah, alhamdulillah pengalaman saya kuliah di MEKK itu
dosen-dosennya itu enak gitu, bisa diajak diskusi, bisa diajak curhat. Bahkan saya waktu itu ingat banget ketika bimbingan sama Bu Elda ya Bu ya, waktu itu kan saya kebetulan penguji tesis saya adalah Bu Elda. Nah, jadi waktu saya mau mengajukan perbaikan tesis, Bu Elda itu ngajak ketemuannya tuh di kafe gitu. Jadi kita tuh nggak yang sehoror yang dibayangkan, jadi nyaman gitu. Nah, jadi kalau misalnya inget-inget masa dulu tuh, jadi sebenarnya tuh kayak pengen balik lagi gitu ya kuliah gitu. Jadi ya enak aja gitu. Jadi kuliahnya itu kayak kita itu apa merasakan nyaman. Nah, tapi yang saya sangat sayangkan dulu tuh ini Bu Welda, Bu Huri, Bu Hana, dulu tuh kan belum ada ya kuliah mata kuliah NTA itu belum ada waktu di angkatan saya. Nah, padahal sebenarnya kajian studi NTA yang dilakukan oleh BPS itu, nah kebetulan itu ada di bagian saya. Tapi untungnya sih saya itu sempat beberapa kali mengikuti workshop yang dimana di situ ada Pak Turo yang menjelaskan tentang apa sih itu NTA, gimana menganalisisnya, ya gimana menghitungnya. Jadi alhamdulillah jadi ada bayangan. Nah, jadi kalau misalnya apa ya ditanya bagaimana dulu pengalaman kuliah di MEKK, ya kalau saya sih ya alhamdulillah pengalamannya itu yang baik-baik semua gitu. Tapi sayangnya di MEKK ini belum ada S3-nya ya Bu ya yang di UGI. Tuh, padahal teman-teman banyak yang nanyain tuh, kapan tuh apa di MEKK ada S3-nya. Kan dulu ketua kami Mas Ihsan, mungkin Bu Huri sama Bu Elda, Bu Ratna juga kenal ya Mas Ihsan. Nah dulu jadi sebagai pedoman kami, kita tuh sampai bilang gini, pokoknya kalau Mas Ihsan S3 nanti kita semua pada ikut gitu. Terus Mas Ihsannya bilang, yang di UI belum ada S3-nya. Kalau mau ini katanya kalau kita mau gabung lagi, nunggu ada apa nunggu ada S3-nya dulu katanya di MEKK. Nah nanti mungkin nextnya kali ya Bu ya. Ya itu aja kali Bu Huri pengalaman saya selama kuliah di MEKK. Ya terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Mardiana, senang sekali mendengar testimoninya ya. Em, Bangga juga aku kalau ke BPS ya, ketemu Mbak Mardiana, teman-teman di BPS, alumni kami, semuanya tuh em, apa ya involve di eh, apa apa yang sangat strategis gitu ya, seperti di NTA kemarin ada selain Mbak Mardiana, aku ketemu juga dengan Tadi. iya ada apa Opan ya, Opan. Oh iya Opan. Ya Opan juga. Opan satu ruangan sekarang sama saya Bu. Iya, terus ngobrol, oh ya ternyata bermanfaat banget dan nyambung banget gitu ya ilmu-ilmunya. Itu. Ya, Terima kasih Mbak Mardiana ya. ya Sukses sama-sama Bu. banget untuk Mbak. Ya. Boleh nambahin nggak Bu Ruri sedikit? Bu Boleh Elda. nanti aku Ah, ah. sampaikan tentang CEP ya. Oh, oke. Silakan Bu. Ini mau buat informasi aja buat yang belum tahu. Saya masih ingat loh tesisnya Mbak Mardiana ini. Dulu salah satu tesis yang bagus, beneran bagus di MEKK, S2KK saat itu tentang gender wage gap. Jadi bagaimana upah perempuan dan laki-laki berbeda, tapi khusus untuk wirausaha. Bener kan? Saya masih ingat. Dan selalu saya kasih juga contohnya Mbak Mardiana tuh untuk misalnya mahasiswa gitu. Kalau mereka mau belajar wage gap juga di S1 saya ceritakan udah ada kok tentang wage gap dan khusus untuk wirausaha. Keren Mbak Mardiana, dan sekarang malah di bidang yang lain ya, tapi nggak apa-apa. Saya ingat kok ujiannya sama Pak Haidi almarhum ya. Saya satu lagi siapa dulu ya? Ratna. Sama Pak Ratna. Enggak, bukan penguji Pak Oh Haidi. pengujinya waktu itu Pak Edi sama Bu Elda. Oh iya, Edi Priyono ya. Iya. Iya. Senang dengarnya ya Mbak Mardiana, terima kasih banyak ya untuk apa? Semoga Bu Ya, Elda salam buat teman-teman. Iya. ya. Iya, gitu ya. Jadi Mbak Mardiana ini salah satu ya tesisnya menarik gitu ya. Siapa tahu teman-teman juga tertarik. Iya, saya kembalikan ke Bu Ruri. Baik, sebelum saya ke pertanyaan Nur Ramadhani, saya juga ingin menginformasikan kami ini ada credit earning program juga ya. Jadi di mana kita buka beberapa mata kuliah untuk
diikuti per mata kuliah saja gitu. Salah satu yang kami buka mata kuliahnya adalah ekonomi generasi atau tadi yang ada National Transfer Account, dan juga rencananya sih di beberapa mata kuliah yang lain. Jadi kalau memang belum bisa bergabung untuk full program master, mungkin ada yang tertarik juga mengikuti mata kuliah, tapi harus mengikuti seperti kuliah, tapi hanya untuk satu mata kuliah aja gitu ya. 14 pertemuan itu sebagai atau 10 atau 14, mohon maaf, ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS ya. Itu selama 1 semester mengikuti prosesnya, ngerjain tugas, submit, ikut UTS, UAS, dan nanti nilainya bisa didapat dan bisa misalnya kalau memang mau melanjutkan di MEKK itu bisa di waive, atau kalau melanjutkan di program lain yang mata kuliahnya mirip mungkin bisa juga, atau mungkin sebagai mata kuliah pilihan ya, Anda menjalani program magister di tempat lain, ini bisa diajukan ya untuk ngurangin SKS ketika Anda melakukan program magister itu. Nanti dari magister MEKK bisa memberikan surat keterangan. Jadi ini credit earning program salah satu opsi lain kalau misalnya memang tidak bisa ya 2 tahun atau 1,5 tahun komitmen magister. Nah, untuk Nur Ramadhani prospek karir. Nah, ini nanti mungkin bisa menambahkan nih Mbak Ratna ya yang sering melihat fresh graduate. Banyak sekali ya karena kemampuan yang pertama isu yang dipelajari di MEKK ini sangat bervariasi, dan kedua alat analisisnya itu cukup lengkap ya. Jadi untuk sektor-sektor pembangunan ya selain pemerintahan tentunya yang membutuhkan analisis kependudukan dan kerjaan, tapi juga sektor-sektor development, lembaga-lembaga yang donor yang bersinggungan dengan pemerintah yang fokus pada pembangunan SDM, kemudian penelitian, kemudian kalau teman-teman tertarik tadi fokus ke bisnis demografi, bisnis ya, jadi bisa masuk ke swasta, perusahaan-perusahaan swasta, karena bekal untuk mengenali demografi ya, jadi profiling demografi itu di MEKK kita perkenalkan secara mendalam. Jadi nggak cuma ngelihat segmen penduduknya ini lebih besar usia ini, banyakkan perempuan, itu kan yang umum ya. Tapi kalau di kita mempelajari juga nih perilakunya nih kelompok-kelompok tertentu ini berbeda nggak gitu. Ke depan masih mau nggak nih kelompok-kelompok ini gimana perkembangan atau mau punya anak angka fertilitasnya akan meningkat. Terus kemudian risiko kematiannya tinggi atau rendah. Terus bagaimana pola mobilitasnya ya dari kelompok-kelompok segmen tertentu gitu. Jadi lebih mendalam. Jadi di swasta pun marketing mungkin ya, atau mungkin di divisi sales gitu, Anda bisa mempergunakan ilmu ini. Jadi menurut saya justru malah sangat fleksibel, bisa di karirnya berbagai sektor itu cukup luas pilihannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa reguler mengikuti perkuliahan sementara banyak mahasiswa pengamal di lapangan seperti BPS. Fit in. Nah, ini mungkin nanti aku undang nih teman-teman mahasiswa yang sekarang nih, Mas Lutfi, Mas Dading, jangan takut ya ngomong ya. Gimana nih? Atau mungkin Mbak Mutiara Sinta dari non BPS nih. Fit in banget ya, dan saling berinteraksi, saling membantu sih. Ini karena murid kami juga nggak terlalu besar ya, jadi justru seperti kayak kerja kelompok tiap hari gitu, dan saling membantu. Pengaruh lembaga demografi, pengaruhnya besar sekali ya, gitu. Ikut penelitian. Nah, ada Hari nggak di sini? Hari. Salah satu mahasiswa kami itu peneliti dari lembaga demografi,
Dan salah satu mahasiswa kami nih, Mas Hari Nasution, itu sekarang menjadi peneliti juga di lembaga demografi gitu. Ikut penelitian, ya ikut ya Mas ya. Silakan Mas Hari mungkin mau bisa nambahin. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin saya sampaikan dikit ya. Saya itu latar belakangnya seperti yang dipertanyakan di awal, kita itu fresh graduate. Artinya kita memang baru lulus lah waktu itu. Pertama-tama perkenalkan dulu, Karya Hari Nasution. Saya MKK 2022 dan memang sekarang masih proses menuju sidang akhir, kira-kira gitulah. Terus dalam proses di semester akhir ini, saya fresh graduate dan ilmu MEKK ini kan baru banget ya saya temui. Artinya saya masuk ke MEKK itu bener-bener buta map lah. Saya cuma taunya saya suka tentang kependudukan, saya suka tentang ketenagakerjaan. Yang basically saya sebenarnya dari awal itu cuma pebisnis gitu. Jadi memang benar-benar cuma pebisnis dan saya adalah mahasiswa. Saya pengen lanjutin S2 lah walaupun sambil bisnis kira-kira gitu. Seiring berjalannya waktu, saya jalanin MEKK ini 1 semester. Wah, kok menarik banget gitu ilmunya gitu. Dari yang pertama kita cuma belajarin materi ekonomi biasa kan, mikro, terus makro, terus lama-lama mulai menjurus ke ketenagakerjaan, terus mulai masuk ke teknik analisis demografi dan lain-lainnya lah itu. Saya merasa wah ini sangat menarik sih, ini sangat implementasi banget sama kehidupan sehari-hari gitu. Terus hal ini adalah hal-hal yang jarang dilirik loh, tapi hal ini merupakan hal yang amat sangat penting kan. Nah akhirnya terus masuk lagi semester 2 ada mata kuliah bisnis demografi yang akhirnya mungkin saya nggak sempat dalami lebih dalam, tapi materinya saya baca, wah itu keren banget sih bisnis demografi dan gimana caranya bisnis itu disediakan khusus mengikuti proyeksi-proyeksi demografi ke depannya. Misalnya, ke depannya akan banyak perkotaan nih karena akan terjadi urbanisasi. Terus apa nih bisnis yang menarik dalam hal ini? Oh, properti, perumahan dan sebagainya. Nah, mulailah masuk ke sana. Terus gimana pola konsumsi masyarakat mulai peduli sama kesehatan. Akhirnya yang mulai laku adalah produk-produk bersifat makanan sehat, makanan yang tidak banyak mengandung gula dan sebagainya gitu. Akhirnya dari bisnis demografi masuk, ketenagakerjaan masuk, kependudukan masuk. Akhirnya, wah kayaknya saya pengen tahu lebih dalam deh mengenai demografi gitu. Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu ada tes ya, ada kebetulan ada open recruitment dari lembaga demografi. Saya ikutin dan mungkin salah satu yang menjadi hal menarik yang saya bawa ketika saya interview buat masuk lembaga demografi adalah saya merupakan mahasiswa MEKK gitu dan sedikit lagi mau lulus gitu. Akhirnya di tahun lalu di 2023 akhir saya tes, saya lihatin bahwa ketertarikan saya terhadap kependudukan dan ketenagakerjaan ini bukan sekedar mengetahui aja, tapi saya pengen lebih mendalami. Akhirnya saya tes dan keterima dan sekarang saya memang masih research assistant di lembaga demografi. Nah, seniornya tuh Karihlah, ini ada Karihlah ini dulu adalah kita masuk ke MEKK tuh ada orang LD gitu. Jadi di kelas itu ada orang LD 1 gitu. Nah, Karihlah inilah orangnya. Nanti mungkin bisa nih muncul Karihlah ya. Di mana yang paling akhirnya, oh iya, satu hal yang paling bikin saya benar-benar tertarik untuk isu-isu kependudukan adalah mata kuliah FMKB itu Mbak Luri kan, waktu kelasnya Mbak tuh. Pas kita cerita gimana ceritanya fertilitas di negara-negara lain, terus ceritanya gimana sejarah-sejarahnya, wah itu mulai menarik lagi buat saya. Akhirnya dari saya pakem nih, saya pengen lebih dalamin demografi dan saya pengen tahu bagaimana kapasitasnya dengan bisnis. Jadi di kondisi sekarang saya akhirnya ikut di lembaga demografi. Kira-kira gitu. Gimana Karihlah, muncul lah. Iya Kak,
Kak Rihla tadi Kak berpesan Rihla. susah online Iya. katanya. Tapi ada di sini. Jadi terima kasih ya Kak Iya, Hari makasih Mas Hari. Mas Hari. Orang dan Batak dibilang Mas lucu juga ya. Bang Hari. Bang Hari. Bang Hari. Bang Hari. Oh, iya, terlibat di penelitian apa nih Kak Hari sekarang Kak Hari? Kalau yang terakhir yang betul-betul dari awal tuh yang perihal rumah kos, Mbak. Penyesuaian harga sewa rumah kos di Jakarta. Sewa Mahkos Jakarta. Ya, itu kan kependudukan banget ya. Harga sewa rumah kos di Jakarta itu eh, naik turunnya gimana. Terus ada satu lagi yang rumah sertifikat izin penghunian. Jadi banyak yang itu saya dapat ya apa? Yang penelitian yang masuk dari Perkim, Mbak. Perumahan dan pemukiman. Ya, Oke, mantap. masuk ke ekonomi apa urban lah masuknya jadinya, Mbak. BISDEM ya, bisnis demografi ya. Iya, Mbak. Terima kasih banyak Kak Hari. Iya, jadi kami karena lokasinya ada di lembaga demografi dan memang kami nggak mau pindah. Kami memang tetap jadi interaksi ini sangat kuat ya. Kita kelasnya karena mungil ya, program studi kami ada di lantai 3 satu kelas, dan sehari-hari pasti papasan lah ya sama peneliti-peneliti lembaga demografi dan nongkrong bareng gitu ya. Mungkin kalau hari ngopi bareng gitu ya dengan teman-teman di lembaga demografi, sehingga bisa lebih tahu gitu ya, dan nyambung sekali studi-studi yang dilakukan LD sama apa yang kami pelajari di MEKK gitu. Nah, ini pertanyaan dari, kita langsung tanya jawab aja ya. Silahkan kalau mungkin mau menyalakan mikrofon juga boleh. Mungkin dari Pak Irza Safrial dulu. Mau saya bacakan atau mau menyalakan mikrofon Pak Irza? Oke, aku bacain aja ya. Dari alumni program ekstensif FEB UI, bisa kuliah, bisa, yang jelas bisa ya. Bidang praktisi profesional konsultan, akuntan, auditor. Bisa Pak, jadi kami ada lulusan Fakultas Hukum. Ada juga dulu lulusan manajemen. Ya, yang kemudian kuliah di tempat kami. Jadi nanti memang untuk yang dari latar belakang non-ekonomi, non-demografi itu matrikulasinya wajib ikut ya. Di situ nanti untuk memperkenalkan, memperdalam ekonominya, jadi siap dulu sebelum masuk ke perkuliahan. Nah, mungkin saya lanjutkan ke Pak Zaki, silahkan. Saya nambahin lagi Bu Ruri boleh nggak supaya orang tahu lagi siapa tahu tadi miss ya. Matrikulasi itu bukan 1 semester, cuma mau mengulangi aja biar pada nggak takut gitu kayaknya Ya, nambah. Cuma matrikulasi. 2 minggu di Ya, awal semester, dua minggu. sebelum mulai tahun ajaran baru. Jadi jangan khawatir tidak menghabiskan waktu sampai lama gitu ya. Oke, Ya, thank you. dimampatkan setiap hari kalau nggak salah selama 2 minggu itu, dan moda perkuliahannya juga sebenarnya relatively fleksibel ya. Mungkin nanti Ratna bisa menambahkan. Tapi sebelumnya mungkin ke Pak Zaki dulu yang udah angkat tangan dari tadi, Mas atau Pak. Permisi Bu, izin tanya Bu. Silakan. Ya, gini terkait peluang gini Bu. Apakah ada peluang untuk berpartisipasi Bu dalam program pertukaran mahasiswa atau kolaborasi internasional
Dan gini Bu, apakah program ini menyediakan beasiswa Bu atau bantuan keuangan bagi mahasiswa berprestasi? Terutama kan banyak mungkin nanti apa yang menawarkan konsentrasi atau spesialisasi tertentu dalam bidang kependudukan dan ketenagakerjaan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Zaki. Nanti bisa ditambahkan ya oleh Indri mungkin yang lebih tahu. Kalau beasiswa kami secara spesifik yang dari UI untuk dalam negeri itu sayangnya belum ada ya. Jadi murid-murid kami banyak yang didanai oleh LPDP dan juga dana dari instansi masing-masing. Ada juga beasiswa Pusbin Diklatren Bappenas yang sekarang skemanya adalah cost sharing antara Bappenas dan instansi pengirim. Jadi mungkin itu salah satu opsinya. Untuk yang mandiri, kebanyakan memang dari LPDP, Pak. Kemudian yang program pertukaran itu saat ini mungkin yang bersifat exchange ya, itu memang belum ada karena kami masih ngurus partner ya, masih mencoba merintis partner dengan universitas lain. Tapi mahasiswa kami itu dari dulu memang aktifnya di level konferensi internasional. Beberapa angkatan sebelumnya itu diterima konferensi waktu itu di Malaysia, dia juga yang waktu itu online ke konferensi-konferensi Population Association ya, dan dia melakukan presentasi secara online. Jadi untuk exposure ke internasional memang banyak, tapi memang di tataran konferensi akademik begitu. Mungkin Indri bisa nambahin, Indri, beasiswa. Boleh Bu. Jadi untuk beasiswa, maaf. Jadi untuk beasiswa itu memang sekarang kebanyakan mahasiswa kami itu skemanya dari LPDP. Untuk sebelum-sebelumnya kita juga udah ada kerjasama dengan Pusbindiklatren Bappenas, tapi untuk mulai tahun 2024 kalau nggak salah, mulai tahun ini dan tahun seterusnya itu tadi seperti yang dikabarkan Bu Ruri itu skemanya sekarang udah cost sharing dulu, ditanggung sepenuhnya oleh Bappenas gitu. Untuk program exchange maupun double degree di MKK saat ini belum ada karena kami masih dalam tahap perintisan. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan lain. Mbak, izin nambahin, Mbak. Ya, silakan Mas Hari, Bang Hari. Ya, jadi kemarin ceritanya kita juga di-share sama Bu Luri langsung mengenai yang IZA, Mbak. Yang IZA langsung tuh ada kita course bersama dari IZA mengenai growth, gender, labor market in low income countries program yang itu ngadain UK ya Mbak ya. Terus kita ikut di situ ada course sekitar 3 bulan dan itu tiap minggu. Itu benar-benar nambah nambah wawasan buat kita mahasiswa MKK kita kemarin. Sifatnya tapi course ya. Jadi bukan exchange Mbak kemarin. Kita course itu saya Mbak Rinka ikutan kemarin Pak. Iya, iya nih Mas Hari dan Rihla ikutan. Kami mendorong mahasiswa-mahasiswa kami untuk ikutan short course gitu ya, terutama yang free berbeasiswa dan alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa kami bisa dapat. Ya, salah satunya yang dilakukan Hari sama Rihla ini adalah dengan LSE ya, London School of Economics. Dia membuka short course tentang gender ya, saya lupa tentang employment lah, saya lupa detailnya seperti apa.
waktu perkuliahan di MEKK apakah sama dengan Maksi, MPKP? Kami masih kelas pagi ya Pak Irza. Jadi memang kebanyakan sih tugas belajar ya yang di kami. Tapi untuk ada opsi juga kami melakukan kelas sore, mungkin nggak namanya bukan kelas eksekutif, tapi kelas sore atau yang kami lakukan ya untuk mengakomodir murid-murid yang izin belajar. Biasanya perkuliahan itu kami selenggarakan menjelang sore gitu ya. Jadi lebih win-win solution lah ya untuk baik yang tugas belajar ataupun yang izin belajar. Demikian Pak Iza, mungkin silakan kalau ada pertanyaan lain, mengingat waktunya sudah 11.45. Waktu orang lapar nih kayaknya ya. Makan siang. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Maaf Bu Ruri, saya mau nambah sedikit boleh? Silakan. Soal prospek karir tadi kan, kalau yang saya lihat ya dari MEKK itu, karena kita menekankan pada kemampuan analisis ya, analisis. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa lulusan kita bisa masuk ke swasta. Dan apa namanya misalnya seperti riset ya, marketing research itu bisa lebih kuat karena justru karena perspektif penduduk sama demografinya. Itu sama itu perbedaannya dengan tempat lain karena kita selalu bilang orangnya siapa gitu, orangnya siapa, umurnya berapa, apa gendernya apa gitu. Jadi semua itu memperkuat analisis kita. Jadi karena kebetulan dulu teman saya itu dari marketing research ya, saya bisa lihat bahwa lulusan MEKK akan kuat gitu di bidang itu. Jadi tidak tidak jangan dibatasi bahwa kita itu hanya di apa lembaga pemerintahan saja ya atau di universitas atau lembaga riset saja, tapi riset dalam arti di swasta juga bisa. Mau nambahin itu aja Bu Ruri supaya apa namanya bidang Ya, yang bisa. betul banget Bu. Betul banget Bu Elda. Jadi nggak apa ya, justru malah lebih luas gitu ya kalau dibandingin prodi sebelah. Maksudnya yang sangat fokus ke ilmu ekonomi. Ya sebenarnya ilmu ekonomi di mana aja terpakai ya gitu. Sangat fleksibel tergantung di mana peminatannya. Kebetulan kalau di MEKK kan isu-isu sosial kependudukan kerjaan itu dan juga demografinya itu bisa ke swasta, bisa ke pemerintahan. Kadang orang mikir oh MEKK nih cuma kok KB aja nih, kok BKKBN atau tenaga kerjaan aja gitu. Enggak juga karena yang tadi dijelaskan oleh Mas Hari, Mama Bu Elda, kita bisa nih ngelihat dari grup-grup demografi yang ada tuh, ya bisa nih kita ngeplot nih ke depan apa namanya tren pasarnya kemana gitu. Kayak makanan sehat nih sekarang ya lagi booming kayak jadi nyebut merek dia kayak Monilo gitu ya, yang sehat-sehat gitu. Nah ini karena demografi kita gesernya ke orang apa arah yang grup Gen Z, grup milenial ini kan punya apa namanya habit yang lebih sehat gitu ya, keinginan untuk menjadi lebih sehat. Untuk program credit earning, Nur Ramadhani, siapa saja yang bisa mengikuti? Ya, siapa aja sih sebenarnya. Siapa aja bisa mengikuti persyaratan prosedurnya, mendaftar ya, jadi mengirimkan email dulu ke kami, nanti Mbak Indri bisa menuliskan emailnya di sini, kemudian kita berikan informasi tentang pendaftarannya. Jadi pada dasarnya mirip seperti pendaftaran, nggak pakai ujian ya, nggak pakai tes-tes segala macam. Jadi basically, tapi memang mungkin biayanya tersendiri ya. Jadi nanti
silakan email ke kami berikan nanti list persyaratan atau pendaftarannya. Ini mungkin bukan persyaratan ya, Indri ya, lebih ke teknis pendaftaran kalau untuk CEP. Setuju Bu Elja nih dari Kak Rihlah nih, Kak Rihlah, saya nggak bisa buka mikrofon ya. Paradigma berpikir dibangun dari perkuliahan di MEKK sangat membantu mempertajam analisis proses di MEKK, membantu kita, membantu government melihat fenomena kependudukan dengan cepat, memberikan rekomendasi kebijakan sesuai dengan kondisi saat ini dan proyeksi terkait kondisi kependudukan. Iya, suatu hari Rihlah datang ngobrol sama saya, Bu, ternyata yang saya pelajari ini baru Bu, begitu saya duduk sama pemerintah nyambung semuanya gitu ya, apa yang dipelajari di MEKK dan apa yang dikerjakan Kak Rihlah ternyata nyambung. Baik, kalau tidak ada, saatnya door prize. Kami memberikan door prize bagi para hadirin ya. Mungkin Mbak Indri, Mbak Ratna, Mbak Nia berkenan untuk memandu door prize. Ya, terima kasih Bu Ruri, Bu Elda, dan teman-teman tadi yang memberikan testimoni. Dan juga pertanyaannya ya, setelah ini kita door prize, jadi ada 5 yang akan kami undi. 2 GoPay, 2 Imani yang nanti kami kirimkan. Jadi Imaninya itu ada logonya UI, kemudian 1 buah kaos MEKK. Mungkin bersiap ya, jangan meninggalkan ruangan dulu. Mbak Indri sudah siap untuk mengundi. Jadi mungkin pertama kita Iya. GoPay dulu ya. GoPay 2 orang 50.000. Makasih. Ya, sebentar. Untuk undiannya, mohon hadirin yang masih ada di ruangan bisa mengisi daftar hadir. Nanti dari daftar hadir itu kita undi. Kalau sudah isi, sudah bisa ini. Oke. Barangkali imaninya bisa ditunjukin, Mbak. Imaninya ada logo UI-nya loh. Lucu ya. Kita aja pengen. Tapi akhirnya harus dikasih ke mahasiswa. Ke ini apa yang hadir. Terus sama apa lagi Mbak Nia? Kaos, tapi Oh ya, kaos juga. kaos. Oke, kalau misalnya sudah mengisi daftar hadir semua, formnya akan kami tutup, kemudian baru kita akan undi. Sebentar. Oke, formnya akan kami tutup sekarang. Untuk yang sudah mendaftar, yang sudah mengisi daftar hadir ada 31 orang. Ini aku share screen. Ini ya. Share. Ya. Oke. Ini yang kaos dulu atau yang GoPay? Yang GoPay dulu. Tadi. Oke, selamat untuk Mustafa Karim dapat Mustafa GoPay. Karim hadir. Ya, selamat. Hadir. Ya, nanti Selamat, kami Mas. kirimkan GoPay ya. baik, Kemudian terima yang kasih. masih GoPay lagi, Mbak Dede. Masih ada Mbak Dede? Masih ada ya? Selamat Mbak Dede. Mas saya. Oh, Mas ya. Oh, Mas, maaf. Mas Dede. Karena Mas ada Dede. alumni yang namanya Dede itu. Beda orang, perempuan. beda orang. Kasih. Ya, sekarang Imani sebesar 100.000 masing-masing ya.
Iya, Mbak Mutiara Sinta. Mbak Si Mutiara. hadir Mbak Mutiara. Si Terima ada ya? kasih, Mbak. Ya, selamat Mbak Mutiara. Dapat IMA nih, bisa langsung diambil di sekretariat MKK ya, buat Mbak Alhamdulillah, Mutiara. terima kasih. Oke. Masih Imani, Mbak Deborah. Deborah. Mbak Deborah Ini nih mah jauh nih, harus dikirim nih. Mbak Deborah tinggalnya di ada mana? di Sumut. Oh, oke. Ada nggak? Hadir nggak, Deborah? Tadi ada, kayaknya baru live ya. Gimana ini? Iya, Yang tadi ada. bersangkutan nyadar nggak dapat? Oh, yang ada aja, yang masih ada Apa yang mungkin. masih hadir aja? Yang Kita masih ada kita aja roll deh, aja. yang masih Ah. ada. Mbak Nanti Deborahnya emang diunduh udah nggak ada? lagi. Nggak ada. Diulang Iya, tuh ada kali. yang bilang diulang. Ada yang bilang pokoknya kami stay sampai akhir setia gitu ya. Oke, diulang aja ya. Mas Irza. Hadir, ada Bu. Wah, Ya, wah ada yang dapat selamat nih. Pak Irsa. Dapat kasih. IMA nih dari UI. Selanjutnya yang terakhir, satu buah kaos MEKK. Nih. Ya. Ahmad. Masih Ya, ada. Ahmad Amini Effendi. Masih ada? Nggak ada Ahmad ya? Amini. Iya, sudah Coba nggak cek. hadir. Sudah Mungkin nggak ada. bisa diulang kali ya. Diulang aja. Heeh. Ya, diulang Kalau aja. masih ada. Iya, Arindi. Arindi Rizky Astuti. Masih Oh hadir? iya, hadir Bu. Terima kasih. Ya, Oke. selamat Mbak Rindi. Nanti berkontak ya. Kami akan kirimkan satu buah kaos MEKK. Iya, baik. Kalau boleh tahu kontaknya ke mana ya, Bu? Tadi udah ada Ani teleponnya ya. Kami yang mengkontak aja. Oh iya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik, Bu Ruri masih ada lagi Mbak Elda yang ingin disampaikan? Enggak sih, cukup aja. Kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, tadi Mbak Indri menuliskan email, silahkan email kami sangat welcome. Dan kalau mau ya USM MEKK melalui jalur SIMAK, betul Pak Irza. Untuk pendaftarannya nanti kita masih dalam pendaftaran sampai tanggal 13 Juni ya, Indri ya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan lebih detail, silakan email ke kami mekkfebui@gmail.com. Atau bisa kalau ada di Jabodetabek dan mau ke Depok, kami ada di gedung FEB UI di Depok, di Lembaga Demografi FEB UI. Kami ya, kalau ada yang ingin ditanyakan lain-lain silahkan. Dan udah sih, jadi saya jadi iya, berhubung udah mulai ini ya, mulai makan siang nih kayaknya. Terima kasih banyak ya atas kehadiran Ibu dan Bapak, Mas dan Mbak sekalian. Dari kami sangat mengapresiasi partisipasinya dan cukup banyak ya pertanyaan yang detail. Mudah-mudahan berminat mendaftar, silakan mendaftar mungkin kalau nggak bisa tahun ini, tahun depan. Dan kalau ada informasi beasiswa kami mungkin juga akan membantu menyebarkannya ke Ibu dan Bapak, Mbak dan Mas sekalian. Terima kasih juga kepada para alumni, seneng banget nih ketemu walaupun cuma ngelihat namanya doang ya, Mbak Viani,
Mbak Yuhestia, tadi ada Mbak Mardiana, terima kasih ya untuk informasinya. Terus juga mahasiswa Mas Hari udah pada kabur nih kayaknya mahasiswanya ya lagi pada tesis soalnya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kepada tim MEKK terima kasih banyak atas segala macam usaha untuk open house kali ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semuanya. Sehat-sehat dan Terima kasih.